Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Vincent di Fishroom ID. Nah, kali ini bersama dengan Well Aquatic. Tak pikir jawab kamu nanya. Siap ya, siap ya. Kacau. Well Aquatic. Bel Aquatic. Well Aquatic. Siap. Dengan Lukman. the one and only. Wow. Wong tua. Tenang. Iki arep nonton apa iki sebenarnya iki? Wah. Wis, Nah, ini lagi nyantai-nyantai digrebek. siap. Kering-kering digerebek ya. Wis rusuh. Padahal ini lagi sakit, guys. Lagi sakit. Oh. Sakit apa, Bro? Sakit hati. Waduh, sulit. Aduh. Oke. Corona sing baru tadi varian XBB. baru XBB. Oh. 10 bahasa dan budaya. Asma. Oke, ini aku tuh sebenarnya konten kali ini kita mau ngobrol-ngobrol mumpung ada Om Lukman nih. Mumpung ada di Parani kok mumpung ada. Ya mumpung ada di sini kan. Kalau nggak ada di sini cuman ada aku sama dia, susah. Sulit. Gitu. Nah, pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya seputar permaruan, seputar perkontesan, ya kan? Karena ini beliau ini salah satu juri senior Shifu. Wah. Suhu apa? Suhu badan. Alright. Aku sebenarnya mau nanya dulu yang pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penonton nih. Yang banyak nih yang pernah komen-komen tanya-tanya seperti itu. Pertanyaannya gini. Itu kalau misalnya kita kontes kenal sama juri, bisa nggak nyogok juri? Biar saya saja yang menjawabnya. Eh, Ini kan kita sudah lama kenal ya Om ya. Tapi ikanku juara baru berapa kali Om? Satu kali. Di juara itu baru satu kali. Jadi jawabannya itu tidak ya guys ya. Terutama kalau jurinya misalnya Om Lukman nih. Nah ikannya kalian tetap apa ya? Kata kasarnya apa ya? Jelek ya, apa Ya, kurang sesuai regulasi, tetap iya. tetap tidak bisa. Pokoknya sulit wis, intinya sulit wis. Tanda tanganku mahal soal itu. Mahal. Kan sertifikat mahal. Oke, jadi paling nggak udah Harus terjawab. susah, nih. yo. Maksudnya Gimana? ya memang harus benar-benar ikan yang berkualitas memang ya. Untuk juara Enggak tidak sekedar bisa. kualitas dari fisik, cuman dari mental, dari performanya harus tetap bagus terus. Itu. Siap. Jadi memang ikan-ikan yang berkualitas lah, memang layak untuk di kontes juara itu ya harus ikan berkualitas dan pasti value-nya mahal. Oke. Entah itu nanti kita progres kemudian kita juara pasti lakunya larang mesti. Karena memang sesuai dengan kualitasnya, teman-teman. Oh. Karena itu banyak itu yang nanya, wah kok saya pernah nih, apa katanya ada yang nyogok juri lah, apa temennya juri lah, bla 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 bla. Nek temennya juri ya hampir semua. Banyak ya. Lalu kita juga temenan semua tuh ini. Iya. Sulit ya. Temen Iya nih ya. Wah. temen terus tak juarain pernah belum? Belum. Belum. Padahal temen, ya. Baru sekali. Ya. Kayak gitulah. Jadi enggak, kalau saya sih kalau di ICC itu juri pun juga enggak bisa daftar. Oke. Ya, juri itu Juri tidak bisa daftar. enggak bisa daftar sebagai juri. Maksudnya sebagai juri itu daftar itu enggak bisa. Oke. Itu harus dari dia ada komunitas yang mendukung dia, yang mengajukan dia. Oh. Jadi misal dari komunitas, dari referensi. nah itu harus nanti komunitas di suatu wilayah, misal Temanggung gitu ya. Itu nanti ketemu, jadi ada TSC, ada apa itu ketemu, terus mereka sepakat, ini loh dari Temanggung kita sepakat untuk calon juri. Mengajukan. Nah ini nama ini, karena nama ini dia udah paham tentang sana, dia udah lama di sana. Nah seperti itu baru nanti kita terima. Seperti itu. Jadi di ICC ini kita nggak pernah yang namanya juri mengangkat juri itu juga nggak bisa. Juri tidak bisa mengangkat juri, Nggak guys. bisa. Tetap harus caranya itu SOP-nya itu harus diajukan oleh komunitas dulu. Oke, berarti by komunitas. Jadi mungkin dilihat dari pengalaman segala macam ya. Yang tahu seluk beluk latar belakang calon juri itu kan komunitas. Betul. Nah, jadi komunitas itu yang bisa mengajukan ke kita. Oh. Dan nanti kalau memang jurinya itu nggak sesuai dengan standar yang kita minta, ya kita akan meminta pertanggungjawaban ke komunitasnya.
Oh, keren. Jadi benar-benar referensi kita itu penting ya. Iya, iya. Jadi acuannya dari situ pertanggung jawabannya. Iya. Alright guys. Jadi kalau kayak gitu kan mau dengan hubungan mau disuap bisa dibayar itu kan ya. Kalau ada juri yang seperti itu nanti komunitas yang mengajukan nama juri itu yang kita minta. Oh. Gitu. Untuk pertanggung jawabannya. Iya. Iya, jadi yang nanti yang malu itu nggak cuman satu orang, satu komunitas itu satu komunitas kena guys. Jadi terlalu besar resikonya juga salah satunya karena membawa nama bukan hanya satu orang, betul, tapi satu kelompok. Jadi memang sebuah pertanggungjawaban yang besar. Oke. Next question nih, pertanyaan yang berikutnya sebenarnya ini lebih dari aku pribadi ya. Kalau tadi kan udah dari referensi komunitas, ini mungkin lebih ke persyaratan lain lah ya. Persyaratan lain apakah setelah dia diajukan, apakah ada persyaratan kayak pengalamannya seberapa lama atau pernah riset atau apa gitu? Kalau itu kan yang tahu kan komunitas. Jadi saat komunitas mengajukan nama, otomatis dia udah harus tahu itu latar belakangnya, pengalamannya, kemampuannya. Terus dia bisa ngomong enggak, punya power enggak. Iya betul. Nah itu latar belakang yang kayak gitu. Kalau orang bilang kurikulum vitae lah, itu yang tahu komunitas. Saat komunitas itu mengajukan ke kita, itu sudah harus terpenuhi semua syarat-syaratnya. Iya ada. Berarti dari komunitas itu sekaligus semua langsung. Jadi sampai begitu nama itu diserahkan ke kita, kemudian nanti di tiap kontes kita minta dia datang. Jurimu tekon ini, nah, gitu. Nanti di situ beberapa juri yang senior lah ya, itu transfer ke knowledge, memberikan pengetahuan tentang penilaian. Ini loh penilaian seperti ini. Jadi praktek di lapangannya dia lihat. Jadi langsung nanti calon juri atau trial judge ini langsung. Jadi nanti misal di kelas junior kita kasih di sini kita suruh nilai 5 tank. Terus nanti di kelas yang lain 5 tank. Penilaian si juri-juri baru ini dievaluasi sama juri yang lama. Langsung. On the spot langsung iya, itu. Langsung. Jadi langsung dievaluasi. Mas, ini kamu kekurangannya di sini loh. Kamu terlalu terburu-buru di sini. Kamu cara melihat barnya harusnya seperti ini. Cara menilai mental itu seperti ini. Nah itu langsung kita ajarkan. Itu nanti setelah 3 kali event dia trial di situ 3 kali event. Kemudian di event yang keempat itu nanti ada sertifikasi, tes ujian di situ. Kalau lolos ya nanti dia dapat sertifikat, kemudian jadi juri ICC yang diakui. Kemudian kalau udah diakui, dia udah sertifikasi, dia bisa mulai dari lakber dulu. Oke, berarti tetap harus dari bawah ya? Iya, kan nanti dia harus sebagai sidekick atau juri pendamping dulu. Kemudian naik jadi juri utama di lakber, karena juri itu harus punya syarat dia mampu mengendalikan event, kontrol event. Dia mulai bisa kalau ada masalah dia bisa memberikan solusi, atau ada konflik dia bisa meredam konflik. Nah itu harus punya power di sana. Kalau udah di Latber dia sudah sebagai ketua juri di Latber, nanti 3 kali menjadi ketua juri di Latber, dia baru naik mini kontes atau regional sebagai juri pendamping lagi. Nanti setelah naik ke jadi juri utama di mini kontes atau di region, baru nanti bisa naik ke nasional. Step by step. Iya harus seperti itu, karena ini skopnya beda. Iya skopnya di tiap dari Latber, regional mini kontes atau ke nasional ini beda. Orang-orang peserta yang ditemui pun juga beda. Betul. Peserta Latber dengan peserta kontes nasional ini mentalnya beda. Nah, ini beda. Yang lebih kritis juga. Iya betul. Konfliknya pun juga lebih gede. Nah ini juri ini harus punya kemampuan bisa mereda itu. Oke. Nah ini kan kamu juga fighter, bro. Ya. Nah biasanya kalau dari antara fighter gitu ada apa sih pertanyaan apa misalnya yang kira-kira kita bisa tanyakan nih? Kamu ada pertanyaan enggak? Coba dipikirkan dulu. Mungkin ada beberapa dari teman-teman fighter yang juga belum mengerti yang soal itu kan, yang soal GC.
pemilihan GC. Kayak misalnya kemarin yang dikalikan nih. Dia juara 3 nih ikannya si Bayu. Kok bisa GC? Harusnya kan yang GC biasanya juara 1. Kayak misalnya ikannya Convincent kemarin yang di Living World itu. Nah, itu gimana? Mungkin bisa tolong jelaskan buat teman-teman yang belum ngerti nih soal pemilihan GC yang kayak kemarin dikalikan. Ya, itu soalnya aku juga termasuk Ini ngerokok oleh. Nah, itu aku juga termasuk pengen tahu gitu loh. Itu, wih, kok ini sistem penilaian GC-nya seperti apa gitu kan teman-teman? Apakah berbeda dan dengan yang lainnya? Apakah tidak hanya poin tertinggi dan sebagainya gitu? Kalau untuk Grand Champion atau bisa dibilang best of the best, ya kan? Kalau kita di ICC itu titik berat utama itu di anatomi, itu harus perfect. Nomor 1 anatomi. Ya. Sekarang kalau ikannya bagus, terus juara, terus langsung jadi GC itu juga nggak bisa kalau kita, karena juara umum itu juara 1, juara 2, 3 dan seterusnya. Itu kan juara umum. Ini terlepas dari apapun kondisinya, kalau memang ikan sesuai dengan penilaian, nilainya tinggi, juara. Oke, itu juara umum. Tapi untuk Grand Champion atau yang bilang acuan panutan, nah ini orang ini kan akan Grand Champion ikan yang panutan itu seperti apa di kontes itu. Mereka akan mencari panutan, contoh iwakku kudu piye yang terbaik gitu. Nah seperti itu kan mereka akan mencarinya ke Grand Champion. Oh, harus yang anatomi mulus acuannya. Yang pertama itu, kalau nggak ada anatomi yang mulus, kita akan kembali ke spesialisasi masing-masing ikan. Oke. Jadi misal kayak di maru itu apa? Maru ya pasti bunga. Nah, saat di semua kontestan itu, di semua peserta itu nggak ada anatominya yang mulus, kita akan turun ke berikutnya. Bunga. Kita cari bunga yang paling banyak. Nilai bunganya yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Betul. Setelah bunganya paling tinggi kita kumpulkan, kita bikin list. Ini ya bunganya paling bagus, tank nomor ini kelas ini, tank nomor ini kelas ini, misal kayak gitu kan. Kemudian kita urutkan dari yang poin tertinggi, kemudian kita cek satu-satu dari yang paling atas. Oke. Kalau misal bunga yang tertinggi nomor tank 27, ternyata kita datang ke tank 27, ikannya udah nggak mau perform. Nah ini kita akan lewati. Berarti ini nggak bisa dibilang yang terbaik, karena dia udah nggak mau perform. Ya kan, nilainya ngeceknya juga susah ya. Kalau nggak mau berdiri, nggak mau perform, nggak mau, bukan berdiri. Pokoknya ikannya nggak mau perform lah. Dilus-lus loh gue nih Enggak, jadi pokoknya Grand Champion itu selain dari fisik yang harus mulus, karena Grand Champion namanya Grand Champion itu tetap ikan harus dari juara. Nggak mungkin Grand Champion kita pilih dari ikan non juara, itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Jadi dari juara-juara itu kita pilih mana yang terbaik, mana yang masih tetap perform gitu. Dari anatomi, dari fisik, dari itu tetap harus, termasuk dari karakternya. Dari karakter itu dia harus tetap berenang. Dari impresinya, juri datang langsung disambut sama dia, itu tetap harusnya kayak gitu. Nggak cuma sekedar juara 1 langsung GC, itu enggak. Kalau gitu kita juara 1 kalau udah nggak mau perform, ya gimana mau kita bilang sebagai ikan terbaik, ikan panutan? Sulit ya. Nah ya nggak bisa. Karena yang namanya Grand Champion itu kalau di ICC kita pilih dari minggu. Kenapa dari minggu? Hari terakhir karena, ya betul, karena ikan ini dari awal sampai akhir harus tetap bisa jaga staminanya. Itu yang namanya Grand Champion, best of the bestnya di situ. Dari situ ya lah. Ya. Berarti udah terjawab ya tadi ya, yang sudah kayak banyak orang yang pernah jadi Grand Champion gitu kan di ICC baru sekali. Pernah jadi Grand Champion nah itu susah di ICC. Siap. Berarti tidak sekedar nggak sekedar fisiknya bagus, nggak sekedar tampan, nggak sekedar mangap itu nggak bisa. Mangap tok. Kayak ini ya, menyanyi ini mangap tok ini tadi udah di antem rame-rame langsung minus anatomi. Padahal wis kena mental ya wis lah, udah ya itulah. Digebrok-gebrok misalnya ben mangap-mangap. Kalau penasaran nanti kita masukin di TikTok ya. Siap. Oke, pertanyaan
selanjutnya ini. Last question atau next? Oh masih next question. Pertanyaan selanjutnya. Ini untuk sebenarnya untuk teman-teman nih yang baru mau ikut perkontesan, itu bisa belajar dari mana? Kalau untuk misalnya pengen tahu nih regulasinya dan segala macem, itu belajarnya bisa dari mana nih? Ya harus nonton dulu. Nonton dulu. Artinya berarti harus datang ke kontesan dulu. Iya, maksudnya nonton di kontes tuh atmosfernya seperti apa. Oke. Nah gitu kan. Beda kalau maksudnya cuman sekedar ikut-ikutan itu beda. Dari support itu beda. Oke. Dengan yang memang pure pengen dapat title di situ. Itu harus beda. Karena untuk kontes ini ya peserta ini sekarang enak diberi ada beberapa regulasi, beberapa bendera. Betul. Nah, ini kan peserta ini bisa milih, bisa ngikutin. Oh, ikanku cocok di sini. Nah, itu tinggal seperti itu aja, tinggal dipelajari masing-masing, tinggal diikutkan ke masing-masing. Kalau untuk satu ikan bisa menang di mana-mana, yo agak-agak susah karena harus menyesuaikan ABC ini agak-agak susah. Belum tentu juara di sini, juara di sini juara terus diikutin di sini kok enggak juara ya? Enggak, ya kan beda-beda. Berarti sebenarnya kalau mau belajar pertama kita paling enggak ngerti dulu ya. Maksudnya di tempat kontes misalnya bendera A atau B atau C, di sana pelajari dulu lihat seperti apa nih yang juara di sini. Ikannya harus seperti ini. Bisa juga nih ya. Salah satunya aku nih share nih. Nyiapin beberapa ikan. Jadi ya kan ya sekarang bukannya gimana, maksudnya kadang aku diundang gestar, kadang suruh bawa ikan, kadang aku juga support temen. Jadi aku support kan pasti bawa ikan ikut kontes. Jadi aku akan mempersiapkan nih. Oke, yang ini ikan buat main di sini. Kan? Karena tujuannya emang untuk support kontes. Karena memang satu sama lain kita juga kenal temen. Walaupun mau berbeda bendera apa segala macam, kita sebenarnya ya di belakang itu kita temenan semua ya. Semua teman. Kita tuh nggak ada masalah kok. Cuman kadang di publik atau mungkin di sosmed itu kayak gimana ketemu ya minum apa gitu kan, ngopi nyanyi ya kayak gitu nanya baleni join live gak? Ini live wah. Join live gak? Enggak. Jualan celana ya. Oke, kalau gitu aku ke pertanyaan yang berikutnya ini. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang udah lama. Apaan tuh? Wes. Apaan tuh? Udah. Sebenarnya aku udah lama emosi tenan ya. Iya kan? Ini belakang kolam ini. Lempar saja. Nah, ini aku pertanyaannya udah lama karena kan aku dulu memang penghobi dari dulu, bukan hanya ikan ya. Dulu aku pernah hobi cewek dog show kan kontes anjing kan internasional apa ini sama lo ini anjing. Oh iya. Ini nih maksudnya. Oh ini. Ini dikonteskan dulu. Nah, jadi maksudnya kan kontes-kontes seperti itu kan sudah internasional apa segala macam, jadi skalanya besar, lalu kelas dunia lah. Nah itu kan sudah ya karena memang itu sudah lama ya, karena Cana ini kan termasuk baru, aku paham soal itu. Cuman itu artinya pembuatan penilaiannya segala macam. Untuk dulu kontes, aku pernah kontes-kontes lain lah yang kelasnya sudah internasional, itu kan pasti pakemnya tuh sudah dibuat bolongannya nyebar. Sama nyemil ya guys ya, santuy ya. Dibuat kan dengan paham sedemikian rupa profesionalnya. Nah, aku
yang pengen aku tanya sebenarnya untuk risetnya seperti apa ini? Kalau untuk pembuatan regulasi penilaian, untuk risetnya gitu kan, ini kan termasuk baru soalnya.